Assalamualaikum Bapak Ustadz dan Ibu-Ibu. Mohon maaf ini saya lagi di Dieng, jadi koneksinya kurang gitu bagus. Waalaikumsalam, Mbak Ya, Ani. Ya, ya lagi menemani Bapak Ibu ini saya. ya, kirim salam, Mbak. Ya, monggo silakan ya dimulai. Ya, makasih Mbak Ani. Yo, terima Terima kasih. kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbina billahi rabba Qadina billahi robba. wa bil islami dina Wabil islami dina. wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a Rabbana zidna ilman nafi'a. warzuqna fahman wasi'a. Warzuqna fahman wasi'a. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin Allahumma rizukna fahman nabiyyin hifdzal mursalin Ahifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ilham katil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mana yang lainnya? Bu Nelly dia izin Pak mengelayat, ada teman suaminya meninggal. Siapa? Bu Nelly. Nelly ya. Oh ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk koreksi latihannya yang sudah dikerjakan. Untuk yang bagian yang ini kan nggak ada alnya ya, mudhof ilaihnya. Jadi Iya. harus tanwin. Iya. Ya, jadi kalau yang biasanya nggak pakai tanwin itu karena ada al. Ada al ya. Nah, karena di sini nggak ada alnya, jadi harus tanwin. Pakai tanwin ya. Yep. Oke. Kemudian kalau yang bagian sini ini sering ketukar hurufnya sin keliru ba atau ba keliru sin. Jadi sering sering ketularan. Iya, atasnya itu. Atas. Nah, itu berarti sedikit ada masalah pada fokus itu. Ya betul. Biasa itu. Yang berikutnya kalau ini biasa ya. Ini mungkin pada fi'il mudhari'nya yang ada koreksi di misalkan atau saya lupa tadi punya siapa. Kalau Akribu. Ya, kalau sudah dari depannya yang dhamma, yang dhamma semua, jangan ada yang fathah depannya, ya. Huruf mudhari'ahnya ya, huruf tanda mudhari' yang di depan anita itu sekali dhamma terus dhamma, sekali kasroh ya, sekali fathah ya fathah gitu. Untuk yang aktif. Tapi kalau untuk pasif ya semuanya pasti dhamma kalau pasif. Oke, kemudian langsung ke sini ya. Langsung ke i'rab. Saya kira untuk secara umum untuk eksekusinya sudah bagus, hanya pada bagian-bagian kecil yang kemudian salah dalam eksekusi. Misalkan pada kita kasih nomor dulu ya. Ini kan ada 9. Nomor satunya apa? Wah. Nomor satunya wa, nomor 2-nya Ma. Yang ketiga Yu'al 5. Yu'al 5 nih, yang keempat
Alif, Alif, alifnya, betul. Yang kelima, min, min, min. Yang keenam, ahadid, ahadid, ahadin. Yang ketujuh, ta, hatta, yang kedelapan, yakula, yakula, yang kesembilan, la. alif. alif, Alifnya jangan la ya. Iya, Kan alif. dari qala yaqulu. Nah, sekarang gini. Yu'allimani itu kan artinya mengajarkan. Mengajarkan itu membutuhkan mengajarkan. apa? Maf'ul bi. Ya. Nah, maf'ul Lebih. bihnya yu'allimani adalah wa ma yu'allimani, maf'ul bihnya adalah ahadin. Ahadin. Nah, Hadis. jadi ahadin itu jar tapi posisinya nasab. Ya. Jar Nasab. tapi posisinya nasab. Oke. Dari situ sudah betul ya karena dia menjadi maf'ul bih. Tapi ada hal yang semestinya itu sudah apa ya? Materi yang sudah lama tapi kemudian Ya, eksekusinya itu kurang, yaitu pada nomor 3 sama nomor 8. Ya. Nomor 3 sama nomor 8 itu persamaannya adalah sama-sama fi'il mudhari af'alul khamsah. Nah, bedanya kalau yang nomor 3 itu nunnya masih ada, yang nomor 8 itu nunnya nggak ada. ya, Ya, jadi kalau yang nomor 3 yu'allimani itu rofa, tanda rofanya tetapnya nun. ya. Sedangkan Lupa. yaqula nomor 8 itu kan nasab. Tanda nasabnya Ya. bukan fathah, Ya, tapi membuang nun. hilangnya membuang nun. Asalnya kan yaqulani. Ya, asalnya yaqulani, ada ninya. Ada nun yang berharokat kasroh. Oke. Nah, langsung ya. Nomor 1 wawunya apa? Harf istinaf. Istisna, Mabni. Mabni fathah. fathah, So, kemudian nomor 2 namanya nafi. nafi, Ya. Terus mu'rab atau mabni? Mabni mabni, sukun, sukun. Oke, kosong semua. Baru nomor 3 yu'allimani dari asal fi'il khamsah. mudhari Af'al khamsah. mu'rab, ya kan? Dan I'rabnya hurufnya apa? rofa Rofa. Kenapa rofa? karena Karena tidak tidak ada yang yang menasabkan dan Karena menjadikan tanda rofanya apa? tetapnya tetapnya nun. Tetapnya non. Kemudian nomor 4 alifnya. Apa alif isim itu? domir baris Domir mustafsil, baris muttasil, mabni atau mu'rab, Mabni mabni sukun, mabni sukun, mahal, rofa rofa, mahal rofa. Kenapa mahal rofa? karena karena sebagai fa'il, fa'il. Karena sebagai fa'il. Oke, kosong. Kemudian nomor 5. Apa nomor 5? harf Hafjar jar, zaidah, Harf jar zaidah ya. Harus ditambahi zaidah. Mabni atau mu'rab? mabni mabni sukun, sukun, Mabni sukun. Oke, kemudian kosong. Berikutnya nomor 6 ahdin, isim isim mufrad, mufrad, mu'rab atau mabni? rob, mu'rab, Mu'rab, rafa' nasab atau jar? jar, jar, posisi sisi nasab, nasab, Nah, kenapa jar? jarkan min karena Kenapa ma'mul nasab? Oke, sebagai maf'ul ih, bih. kasroh, Kemudian tanda jarnya kasroh. Nomor nasroh, 7 hatta, harf harf nasab boleh. Kalau sebenarnya bukan dia nasab ya. Hah? Sebenarnya hatta itu aslinya itu harf jar. Sebenarnya ya. Hafjar ya. abjad ya, Ya, sebenarnya. Tapi kalau berhadapan dengan fi'il mudhari, kita ambilnya netral aja, yaitu kita ambil maknanya. Maknanya hatta itu kan sehingga, Iya, sampai. Nah, sampai atau sehingga. Sehingga itu adalah batas akhir ya. Sampai sana. Eh, ini coba misalkan, ini ya dipel dari sini sampai sana. Sampai sana itu kan batas akhirnya. Nah, batas akhir itu kalau bahasa Arabnya wayah, makanya hatta itu dinamakan harf wayah. Wayah itu yang bermakna mentok. Mentok itu maksudnya batas akhir. Nah, kemudian hatta itu sendiri mabni atau mu'rab? mabni sukun, Mabni sukun ya, bukan mabni fathah. oh Karena iya, ada alifnya ya, mabni sukun. Nah, selesai. Kemudian nomor 8. Nomor 8 fi'il itu mudhari, fi'il af'al mudhari khamsah, af'al khamsah mu'rab, ya kan?
Ya. Kemudian apa? Rofa nasab atau jazm? Nasab. Kenapa nasab? Dinasabkan apa? Disebutkan oleh an. Yang tersimpannya Nah, an. ya dinasabkan oleh an yang tersimpan atau Oh, kira-kira saya sesudah hatta. Nah, gitu. Dinasabkan an sesudah hatta. Kemudian tanda nasabnya apa? Membuang nun. Buang nun dengan fathah. Ya, karena alif itu adalah dhamir. Kemudian nomor 9, alifnya. Isim Apa? domir. Isim dhamir, baris muttasil, mabni atau mu'rab, Mabni sukun. Mabni disukun, sukun. mahal, Rufa. maharofa sebagai. Sebagai fa'il. Mhm. Oke, coba diartikan. Wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula. Dan Dan- tidaklah kedua dan tidaklah keduanya mengerjakan Mengajarkan. akan mengajarkan dari Jangan seseorang dari min orang. kalau zaidah min itu jangan bahwa ya. diartikan dari. Nggak usah. Bukan, nggak usah diartikan, tapi diganti dengan taukid. Kan maksud adanya zaidah itu kan untuk taukid, penekanan atau penguatan gitu loh. Coba, wama yu'allimani min ahadin. Dan tidaklah keduanya mengajarkan keduanya mengajarkan seorang pun Kepada seorang pun. Gitu kan? seorang pun Maf'ul bih kan objek. pada seorang pun sampai ya Pak. Mhm. sampai keduanya Keduanya berkata. Ya, sampai keduanya berkata bla 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 bla. Nah, itu di belakang. Oke, sekarang ini kasih harokatnya sudah ada yang salah nggak? Ada, saya masih ada. Ada yang betul? Saya watilatu Pak. Yang Oh, disebut ini kan watilati. diatofkan semua ke sini istighol. Iya. At-tasi'u al-istigholu wa tilawat. Oh, bukan, maaf. Ini ke ilmi ya, sibuk dengan apa kan gitu. Oke, terus apa lagi yang salah? Apa lagi ya? Satu lagi ada yang apa? Ini yang satu lagi ihsanu. Akan saya ihsani. Oke. Ihsani saya. Oh, yang atas. Iya. Oke, kalau ini kan tausi'atu wal ihsanu wal iksaru ini rofa semua. Ya, saya ihsani. Oke, itu aja. Bu Lydia nggak ada yang salah? enggak, kayaknya enggak Pak. Kayaknya nggak. Oke, sekarang dibaca dan coba nanti jabatannya jadi apa dan diartikan sekaligus. Wasa disu Kenapa saat disuruh rofa? sebagai mubtada, Terus kaf kaful lisa, lisani kafu kenapa rofa? itu sebagai kobar, Al lisani kenapa jar? mudhof Kalau ilaih, ini Mudhaf ilaihi. Wal jawa jawarihi kenapa zawarihi jar? untuk kepada lisani, Of kepada al lisani. Terus an fudulil kalami. dijarkan Fuduli kenapa jar? dijarkan Dijarkan oleh an. an Kemudian al kalami kenapa jar? mudhof al-kafni ilai sebagai Mudhaf ilaih, ilaihi dari fuduli. dari kuli Wal af'ali kenapa jar? maktub dari al-kalam. al-kalami Oke, tuh al kalami. Terus kemudian allati la ila isma. Nah, isma kenapa? Ini fi'il atau isim isma? isma isim Isim. Kenapa dia tidak ada al dan tidak ada tanwin? karena dia mudhof kepada fi Nggak bisa, nggak bisa. kan? Mudhaf ilaih itu nggak boleh harf. Oh ya. Jadi nggak bisa isma mudhaf ke fi'il Anak itu lah. nggak boleh. Mudhaf itu harus ke isim. harus ke isim. Ya, jadi isma nggak bisa dimudhafkan ke fi itu nggak boleh. Kenapa? Alasannya kenapa? Terus kenapa isma tidak ismi, tidak isma? Karena adalah Lah ya Pak. la Memangnya yang di depannya adalah la yang menasobkan itu lanya la apa namanya? la kalau la La, nasobulin siroh. la linafil jinsi. Nah, Nah, jadi la linafil jinsi itu
cara kerjanya sama seperti inna, yaitu Hmm. menasobkan, tapi isma itu bukan nasob tapi mabni fathah mahal nasob. Kalau nasob mestinya isman, harus tanwin karena nggak ada al, ya Oh. kan? Tapi karena dia mabni itu nggak boleh ada tanwin. Makanya la isma. Nah, khobarnya maujudun, la isma maujudun fiha, gitu. Jadi kenapa isma tadi pertanyaan pertama ya? Kenapa isma itu tidak ada al dan tidak ada tanwin? Bukan karena dia mudhof, karena dia mabni fathah. Kenapa mabni fathah? Karena menjadi isimnya la linafil jinsi. Itu jawabannya. Jadi kenapa tidak ada tanwin? Kenapa tidak isman? Kenapa tidak ada al? Karena isma itu harus mabni fathah. Dan kenapa mabni fathah? Karena menjadi isimnya la linafil jinsi. Nyala. Karena kalau apa namanya, kalau isma itu sebagai isimnya la linafil jinsi, lantas mana khobarnya kan gitu? Khobarnya adalah dibuang atau dikira-kirakan yang berupa maujudun. Karena khobarnya itu harus juga berupa isim nakiro, tidak boleh gabungan. Misalkan fiha gabungan antara Jerman juga nggak boleh. Nggak boleh ya, Pak? Nggak boleh. Jadi khobarnya la itu harus satu kata dan harus nakiro. Jadi kalau ma'rifat pasti bukan. Pasti kalau nggak ada isim yang nakiro itu harus dibuang, yang berupa sesuai dengan SOP-nya berupa sebuah isim rofa maujudun. Oke, artinya dulu yang keenam. Yang keenam. Ini bab tentang apa ini kemarin? Tentang kesunahan dalam berpuasa ya. Iya. Hal-hal yang sunnah yang dilakukan ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Apa yang keenam apa ini? Menjaga lisan dan anggota badan Nahan lapar. dari kelebihan Nahan pembicaraan anggota dan badan. perbuatan yang tidak ada dosa, Ya, berdosa. jadi meskipun ucapan dan perbuatan itu nggak ada dosa, kalau bisa dikurangi. Kenapa? Karena menghindari untuk apa namanya, kehabisan energi ketika puasa. Jadi puasa itu harus tetap semangat. Caranya semangat, jangan lemes ya, jangan boros-boros untuk pemakaian energi itu yang biasanya olahraga itu dilarang nggak? Tidak. Nah, mestinya biasanya setengah jam jogging ya dikurangi 10 menit aja gitu. Jangan banyak-banyak, jangan diforsir seperti ketika nggak puasa. Bukan berarti kemudian, kalau begitu puasa membatasi aktivitas. Ya silakan kalau nggak lemes, tapi kalau lemes jangan salahkan siapa-siapa kan gitu. Ya kan puasa harus dijaga stamina. Jadi olahraga penting, tapi jangan berlebihan atau dikurangi, mengurangi mengurangi bukan mengurangi produktivitas ya, mengurangi kegiatan-kegiatan yang memang kalau bisa dikurangi yang tidak mempengaruhi produktivitas. Gitu. Oke, terus berikutnya wasabi'u ya. Rasa dia Kenapa sabi'u? sebagai mubtada, Mubtada, kemudian tarkus syahawati. Kenapa tarkus? Khobar. Khobar. Asyahawati kenapa? khawati, mudhof ilaih, Mudhaf ilaih. Terus al-mubahati. Kenapa ti? sebagai naat, Ma'an dari asyahawati. Kemudian syahwati, allati alati, la la tubtilu. tubtilu, Terus saw. ilmu sauma. Kenapa sauma? Nasab. Kenapa sauma? Sebagai maf'ul bih. Terus kalau as-sauma itu maf'ul bih, terus tubtilu itu fa'ilnya mana? Fa'ilnya Tersembunyi, Apa yang tersembunyi? antum. Yang tersembunyi apa? anta, Masa engkau? Antum, Pak. Itu apa? Antum apa lagi? Nggak mungkin antum disembunyikan. tubtil, Kalian. bukan Kalau anta. pakai bukan. Oh, Masa latub tilu soma engkau tidak membatalkan puasa? Kan nggak mungkin kita bicara engkau. Kamu. Jadi yang tersembunyi itu bukan anta, tapi dia. Oh, huwa ya Pak. Dia, bukan ada huwa. data. Dia. Iya. Kalau huwan pakai iu, yubtilu. Kalau iya, ya Dia. betilu.
Nah, tu Iya, bertidu ya. Tubtidu itu berarti hia. iya. Jadi hia kembali kemana? Hia itu hia siapa? Hia apa? Dia perempuan ya. Hia alati. Kembali ke alati. Dari alat Alati itu kan isim mausul. yang untuk perempuan. Mausul itu kan butuh aid ya. Aid itu kan harus sama. Alati itu kan butuhnya dhamir yang muannas tunggal. Ya, Makanya hia yang tersimpan. Jadi la tubuh soma yang mana dia itu tadi ya syahwat al-mubahah tidak membatalkan puasa. Oke, sekarang coba diartikan. Ketujuh adalah yang ketujuh meninggalkan keinginan-keinginan yang diperbolehkan yang tidak membatalkan puasa. ya keinginan yang tidak membatalkan puasa boleh. Keinginan itu boleh, nggak dilarang. Melakukan keinginan sesuatu tapi tidak membatalkan puasa juga. Tapi kalau bisa tidak. Contohnya apa? Yang tidak Ingin, membatalkan ingin puasa. apa gitu kan? Ya. Pengen tapi nggak dibatalin, Pak. Ingin kayaknya enak ngabuburit nih. Enak nih Oh, buka ini tapi nggak dibatalin, cuma keinginan aja, Pak. enggak, bukan. Ngabuburit itu boleh nggak? Boleh. Boleh. Itu kan keinginan kan, keinginan ngabuburit. Tapi kalau membatalkan puasa nggak ngabuburit? Tidak. 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 Nah, kalau bisa ditinggalkan aja. Ngapain ngabuburit itu nanti kalau misalkan nih di tengah jalan melewati kuliner itu, ngiler itu makruh. Jadi apalagi ya deket-deket tukang sate, itu kan bakar-bakar. Eh, Bau-baunya ya, Pak. iya itu menjadi makruh jadinya. Nah, bukan bukan dapat pahala malahan ya. Oke. Ya, jadi ngabuburitnya sekitar-sekitar apa yang restoran, sekitar-sekitar kuliner yang kalau sore itu sudah pasti matang semua itu. Iya. Udah pada Apalagi ngabuburit. kalau Ya, buka di luar, Pak, jam 4:30 udah duduk, Pak. nah, duduk ya. Ya, Jam tepat. ya asal ini aja apa namanya bagian kitchennya apa namanya dapurnya restoran itu nggak kemudian aromanya masuk ke ruang makan. Kalau ke ruang makan itu tambah lapar, makruh itu bau-bau kayak. Buat dulu. Oke, sekarang yang terus yang ke-8 puasa Puasa Taminu minum saminu kenapa saminu rofa? ada tausiatu Ada terus tausiatu atau siatu kenapa? obat obat Benar. Alal al usroti kenapa roti usroti? yang disertai ada oleh alam Allah Oke, wal ihsanu kenapa ihsanu rofa? sebagai maaf dari al usrot sebagai maktub Ke kepada kepada tausiatu tahu oke kepada atau siatu ya. ya. Lalu kemudian ilal Wal arhami karena ada arhami kenapa? Oke, karena terus wal ada iksa ihsaru kenapa taruh iksaru? maktub karena kepada Nah, ihsanu ikan kepada ihsanu betul. Minas sadaqati kenapa? sodakoti ada min Alal vitamin fuqara'i kenapa fuqara'i? karena ada Allah Wal ada Allah masakini kenapa masakini? maktub kepada karena mati dari al fakiro Quroi. Oke, al fuqara'i. Terus apa artinya dulu artinya? Artinya ya dan kedelapan mencukupi atas keluarga kecuali berobat dan memperbanyak dari sodakoh. Kok kecuali? Mana kecualinya? Nggak kecuali ya Pak ya. Nggak ada ke dan Dan pada. memperbanyak memperbanyak dari sodako dari sodakoh. Jadi gini, tausiah itu bisa juga meluangkan waktu ya. Dari kata wasiah, luas, Wasi. longgar ya. Jadi wasaminu yang ke-8 atau si'atu 'alal usrati, meluangkan banyak waktu untuk keluarga. Jadi biar merasakan apa puasa itu bersama-sama gitu. Atau si'atu 'alal usrati, mencukupi dalam arti ini ya, mencukupi waktunya ya. Jadi meluangkan banyak waktu untuk keluarga. Keluarga Terus wal ihsanu ilal arhami, dan memperbanyak dari berbuat baik kepada kerabat, arham, ya berbuat baik berbuat baik kepada
kerabat. Apalah bentuknya, mungkin ngantar makanan atau apa, silahkan nyambung silaturahimnya itu. Jadi diutamakan keluarga yang punya arham, punya hubungan rahim, punya hubungan kerabat. Amin. Kemudian wal iktsaru minas shadaqati 'alal fuqara'i wal masakin. Dan Memperbanyak memperbanyak Perbanyak sedekah pada sedekah. fakir atas dan miskin. miskin. Meskipun setiap harinya sudah sedekah, kalau perlu di bulan Ramadan ditingkatkan, dinaikkan. Yang tadinya mungkin yang dikasih 1-2 orang, mungkin bisa 10 sampai 20 orang misalkan. Jadi memperbanyak gitu. Karena pahalanya beda ya. Ya. Karena Ramadan itu punya kekhasan tersendiri. Kemudian Watasi'u watasi'u, kenapa tasi'u? Ini sebagai mubtada Mubtada istighol al-istighfar. Kenapa istighol istighfalu? Kenapa? obat Obat lain bil'il, ini ada ilmi ilmi, diajarkan kenapa? oleh bi Terus watilawat. wati maktub kepada alimi Oke, Al-Qur'ani kenapa? Al-Qur'ani sebagai mudhof ilaih dari tilawati Mulai dari tilawati, terus mudarosatihi mudarosati mudarosati, kenapa mudarosati? Qur'ani Ke tilawati. tilawati ke tilawati Jangan ke Qur'aninya, tapi ke tilawatinya. tilawati. Oke. Kemudian wal azka, Wal azkari maktub oke, dari mudarosati betul. Kemudian was sholat, sholati maktub kenapa? lagi dari azkari Oke, alan nabi. alan nabi ada Allah Oke, oke. Coba diartikan nomor 9. nomor 9 sibuk memperbanyak Sibuk dengan memperbanyak mengetahui dan membaca Al-Quran tilawah Quran Terus dan mempelajari mempelajari zikir pelajarinya. zikir mempelajarinya bersolawat atas sholawat Nabi atas Aha. Nabi Jadi al-istighol itu menyibukkan diri. menyibukkan Jadi yang diri menyibukkan diri bil ilmi dengan ilmu, sibuk Nah, belajar. Menyibukkan diri dengan ilmu, dengan belajar atau mengajar kalau ada yang mau diajar kan gitu. Jadi intinya ilmu lah, baik belajar atau mengajar sama. Kemudian menyibukkan diri dengan watilawatil Quran, menyibukkan diri dengan baca baca Quran. Al-Quran Wa mudarosatihi, bukan hanya baca tapi juga mudarosah, Pelajari. mempelajari. Ya, mempelajari mungkin dari sisi tahsinnya, tajwidnya, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, bahasanya, ya kan? Dan lain-lain, kandungannya dan lain. Terus wal azkari, dan berzikir ya berzikir berarti menyibukkan diri dengan minta Allah berzikir. Kemudian wassalat ya ala nabi, dan Sholawat. menyibukkan diri dan dengan sholat bersalawat. sholawat atas Nabi. Jadi harus diusahakan di bulan Ramadan khususnya ya. Kalau bisa sih setiap saat. Karena Ramadan itu kan bulan latihan. Sholat Latihan salawat. untuk bisa kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan itu agar menjadi kebiasaan di bulan-bulan lain gitu loh. Bukan berarti kalau Ramadan habis selesailah rajin-rajin ibadah, bukan. Justru itu apa namanya masa penggemblengan, masa orientasinya, biar nanti di bulan selanjutnya mulai Syawal dan seterusnya ketemu Sya'ban lagi menjelang Ramadan yang akan datang, itu sudah terbiasa dengan hal-hal yang baik yang dilakukan ketika pada bulan Ramadan. Oke, jadi menyibukkan diri dengan zikir dan menyibukkan diri Berzikir. dengan sholawat. Hmm. Jadi kalau lagi sudah menyibukkan diri dengan ilmu, belajarnya udah selesai. Habis itu apa? Baca Quran lagi. Baca Quran capek, mempelajari Quran. Capek lagi, zikir. Capek lagi, sholawatnya ringan-ringan aja. Nah, habis berat, ringan. Oke, terus yang ke-10 apa? 10 iktikaf. Wal asiru Al-i'tikafu. iktikafu. Oke, yang ke-10 apa? Iya, Iktikaf i'tikaf. I'tikaf itu di mana? di masjid. Itikaf di masjid. Ya, bukan di mall ya. Masjid. Sekali I'tikaf di Pak. mall.
Oh Kalau iya di itu rumah itu tawaf, Pak. ya, tawaf, Tawaf. tawaf sekaligus iktikaf. Wah itu di mall, tawaf. Habis tawaf iktikaf sebentar, wah, tawaf lagi. Nanti di mall. Oke, kan kebanyakan begitu. Kalau jadi yang difokuskan tuh bukan Ramadannya, Iya. menyambut Lebaran. Jadi akhirnya sibuk ke mall. Bukan sibuk zikirnya, bukan sibuk ibadah. Oke. Iya. Itikaf itu bagaimana? Berdiam diri di masjid. Terus, terus ngapain di masjid? Berapa lama? Mungkin berapa ya Pak, dari jam 2 apa jam sampai subuh? Ya itu Oh, kalau mungkin ya kalau itikaf secara ini, secara garis besar dulu. Jadi dari kalau di nanti ya, dari empat pendapat dari empat mazhab itu bisa dibagi dua, pendapat mayoritas dan pendapat minoritas. Pendapat minoritas itu hanya pendapat dari mazhab Maliki atau Imam Malik. Yang lain itu mayoritas tuh tiga. Jadi ini pendapatnya 3 banding 1. Kalau mau diprosentase itu 3 banding 1. Yang tiga itu ya mazhab Syafi'i, Hambali sama Hanafi itu sama. Dalam hal apa namanya menanggapi tentang itikaf mulai dari syarat dan rukunnya, batasannya dan lain-lain ya. Nah, yang beda sendiri itu mazhab Maliki, untuk pendapat dari Imam Malik. Itu beda sendiri dan paling berat. Yang lain tuh ringan-ringan. Jadi pertama dari untuk yang satu ini ya, yang mazhab Maliki atau pendapat dari Imam Malik, iktikaf itu batas minimalnya paling sebentar itu adalah 1 kali 24 jam sehari semalam. Masya Allah. Ya, jadi dari semalam. Jadi masuknya jam berapa, keluarnya harus di jam yang sama di hari yang berbeda. Hmm. Itu satu. Jadi batas minimalnya adalah 1 kali 24 jam. Yang kedua, di siang harinya harus berpuasa. Di siang harinya harus berpuasa. Artinya Berpuasa. begini, itikaf itu kan sebenarnya bukan hanya dilakukan ketika pada bulan Ramadan saja kan. Bisa juga dilakukan di luar bulan Ramadan. Oh, Kalau ada. ya, itikaf itu begitu. Sama seperti gini, sholat tahajud itu, sholat witir itu bukan hanya di bulan Ramadan, tapi Ya. juga di luar Ramadan juga sama kayak itikaf. Itikaf itu boleh setiap saat, nggak harus nunggu Ramadan. Nah, itikaf lagi yuk, entar nunggu Ramadan. Ngapain nunggu Ramadan gitu kan? Kelamaan, sama kayak nanti sholat witir, ntar Ramadan depan. Wah, Emang boleh perempuan di rumah, Pak? Itikaf? oh nanti dulu. Itu bahasan lain. Ini Hmm. kan masih bahas durasi. Iya. Jadi syaratnya itikaf, syarat sahnya itikaf itu apa kan gitu. Yang pertama Puasa harus siang masuk hari. ya, harus masuk masjid. Kalau untuk Imam Malik, pendapat Imam Malik itu harus 1 kali 24 jam. Ya. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, harus Siang hari yang berpuasa. harinya berpuasa. Kalau bulan Ramadan kan pasti berpuasa kan. Iya. Nah, sekarang bagaimana kalau itikaf Bukan. itu di luar bulan Ramadan? Ya, Hmm. siang harinya harus puasa sunnah. Hmm. Siang harinya harus berpuasa sunnah. Mungkin Senin, mungkin Kamis. Atau yang penting puasa untuk menemani itikaf. Karena kalau tidak berpuasa di siang harinya ketika mau itikaf di luar bulan Ramadan, maka menurut Imam Malik itikafnya tidak sah. Hmm. hmm, Kenapa? Karena Nabi dulu itikafnya itu sering bulan Ramadan dan siang harinya pasti puasa karena Ramadan. Gitu loh. hmm. Nah, jadi kalau puasa di itikaf di bulan Ramadan sudah pastilah itu nggak perlu dibahas, pasti berpuasa. Ya. Nah, sekarang kalau di bulan Ramadan, maka Imam Malik mewajibkan disertai dengan puasa sunnah. Jadi kalau enggak sedang berpuasa sunnah, cuma itikaf saja, itu itikafnya tidak sah. Nah, sedangkan yang lain, dua syarat itu tidak ada. Yang Hmm. tiga pendapat yang lain itu dua syarat nggak ada. Apa? Syarat yang pertama apa? Berpuasa di siang hari dan
Itikaf satu Bukan. kali 24. Durasinya 1 kali 24 jam kan? Hmm. Kalau yang 3 yang lain tuh enggak harus 24 jam. Ya harus Seben- berpuasa. Ya, dan tidak harus 1 kali 24 jam, dan yang kedua pun tidak harus berpuasa. Jadi Jadi kapan saja ya Pak? kapan saja dan berapapun lamanya. Jadi misalkan ini lagi lewat masjid nih. Ini lewat masjid ini kita di luarnya nih, di luar masjid ya. Kemudian masuk dikit. Nah, niat iktikaf. Keluar lagi udah itu dapat iktikaf, sudah dapat pahala itu. Baru niat doang ya Pak, udah dapat. Bukan niat dong ya masuk. Maksudnya Nih, waktunya nggak ditentukan juga ya Pak? tidak. Apapun dia siang hari. Mau silahkan mau jam berapa aja dan masuk masjidnya cuma berapa detik juga sudah itikaf. Oh, Nggak harus sehari semalam. Bahkan Imam Syafi'i itu bilangnya paling sedikit itu adalah seperti lamanya orang ketika rukuk dalam sholat. Orang rukuk itu berapa berapa detik? Iya nggak lama sih Pak. Nggak lama. Masuk masjid aja tuh. Jadi kalau kita mengikuti pendapat yang mayoritas tadi, untuk mencari pahala dari itikaf itu gampang sekali. Begitu misalkan lewat masjid, mampir sebentar, masuk sebentar niat itikaf. Nah, itu itikaf. Terus Tanpa, keluar tanpa lagi. melakukan sesuatu Pak. Tanpa Enggak, kita sholat. enggak. Pokoknya masuk masjid tadi belum. Orang itu masuk masjid, mendatangi masjid ya luar sudah bersyukur. Kok Jadi kalau dituntut. kita pergi umroh itu bisa begitu dong Pak. Pas datang itu Iya, kita bisa. Kenapa enggak? Nah, gitu ya. Jadi masjid biasa, masjid di komplek kita juga. ya, dekat-dekat rumah. Iya, dekat rumah, mampir sebentar. Ini ketika keluar lagi. Itu dapat pahala, nyebut pahala gitu. Jemput bola itu. Iya. tapi niatnya Jadi itikaf gampang. Pak. Iya, niat Niatnya itikaf. Begitu itikaf. masuk, Hah? niat itikaf, keluar lagi. Oh, Itu udah gampang dapat banget ya. gampang. Makanya begini loh. Jadi pertama, dengan kita merasa mudah untuk mendapatkan pahala, maka kita gampang sekali untuk mendatangi masjid. Satu, ya kan? Nah, setelah di dalam, setelah niat itikaf, tadinya maunya cepet-cepet keluar. Tapi berhubung di masjid itu adem, dingin, enak nih, nyaman nih di masjid. Akhirnya ah, nggak buru-buru juga, akhirnya sholat tahiyatul masjid. Ya. Nah, habis tahiyatul masjid, sudah salam, kok masih nyaman lagi? Nggak buru-buru juga. Sebentar, zikir sebentar. Pikir. Setelah zikir, kok zikir aja pengen variasi yang lain, baca Quran. Nah kan gitu kan? Iya, Ya. iya. Dan terus begitu. Coba bayangkan kalau misalkan, kalau kita menggunakan pendapat Imam Malik tadi. Pertama, harus 1 kali 24 jam kan? Iya. Mm-mm. Berarti orang itu harus off dari kegiatan, aktivitas. Mm-mm. Jadi kalau mau tikaf tuh nunggu pensiun. Ya, kalau nggak libur. Iya, kalau nggak libur panjang. Libur panjang aja misalkan weekend itu dia aja keluarga ke jalan kemana gitu nggak sempat itikaf. Iya. Weekend Jadi jalan-jalan Pak. weekend jalan-jalan, ya kan? Hari di luar weekend kerja, Sibuk. sibuk. Akhirnya apa? Nunggu pensiun. Begitu pensiun, udah nggak kuat puasa, jadi nggak jadi itikaf akhirnya. Iya. Kan diharuskan berpuasa siang harinya kan? Iya. Walaupun nggak jadi-jadi mau ibadah. Makanya apa namanya pendapat yang tiga tadi dalam hal itikaf itu sangat-sangat enak sekali. Kenapa? Itu tadi mempermudah orang apa namanya menganggap mudah untuk mendapatkan pahala sehingga ketika sudah masuk masjid dengan niat itikaf karena bayangannya mudah akhirnya di dalam masjid kok cuman nengok doang kan gitu kan akhirnya Iya. sholatlah tahiyatul masjid setelah tahiyatul masjid ternyata kok masih luang waktunya ya Pikir dulu. mikir atau baca Quran sampai sampai ketiduran lah saking saking nyamannya kan gitu. Nah, itu biar orang itu tertarik ke toh juga nggak ada batasannya sebenarnya. Cuman Imam Malik itu kan kenapa harus pakai ketat seperti itu satu kali? Ya, karena itu yang Imam Malik lihat adalah ketika Nabi itikaf di bulan Ramadan gitu loh. Nabi nggak keluar-keluar. Ya, keluar-keluar cuman kalau ada perlu misalkan ke toilet
atau cari buka atau cari sahur. Itu aja. Kalau itu nggak apa-apa, nggak membatalkan itikaf. Oke ya, jadi itu cara bacanya. Nah, yang penting ketika kita menghadapi teks, kalau ya ismiyah kita sudah harus bisa mencari mana mubtada'nya dan mana khabarnya. Kabarnya. Kemudian kalau kita menghadapi jumlah fi'liyah, berarti kita harus mengamati fi'ilnya dan harus mencari di Fa'il. mana fa'ilnya. Atau kalau fi'ilnya aktif, kalau fi'ilnya pasif ya di mana naibul fa'ilnya. Selebihnya misalkan seperti sifat, mudhof ilaih, atof dan ma'tuf itu ya silakan sendiri, itu jabatan-jabatan seperti sifat naat ya, mudhof ilaih, ma'tuf itu ada di semua jumlah baik ismiyah maupun fi'liyah. Tidak ada kekhususan. Ya, ataf itu ada di fi'liyah, bisa juga di ismiyah. Sifat itu bisa di ismiyah, bisa juga di fi'liyah. Tinggal feeling kita sudah jalan atau belum ketika menghadapi oh ini mudhof ilaih, oh ini sifat ya. Nah, seperti tadi itu. Seperti tadi Isma tadi kan jawabannya apa? Kenapa Isma? Ketika saya tanya kenapa Isma itu tidak bertanwin dan juga tidak ada al, kan jawabannya mudhof ke fiha. Itu salah. Salah ya Pak. Karena fiha fi itu kan harf jar. Harf jar itu tidak bisa menjadi mudhof ilaih. Ya, jadi fiha tidak bisa menjadi mudhof. Wilayah. Jadi Isma di sini nggak bisa dimudhofkan ke fiha. Nggak Jadi bisa. ya tidak bertanwinnya Isma itu karena Isma menjadi isim dari la linafil jinsi. Misalnya fiksi Di mana isim dari isim dari la linafsil jinsi itu harus nakirah dan mabni fathah. Nah, mabni fathah itu maksudnya isimnya yang tadinya bertanwin nggak boleh bertanwin. Itu namanya mabni fathah. Jadi beberapa waktu yang lalu kita pernah membuat sebuah aturan yang general begini. Kan baik fi'il maupun isim itu kan ada yang mabni, ada yang mu'rab kan? Ya. Ya. Oke. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Jadi gini, kalau mabni itu dipastikan tidak akan pernah bisa berubah. Saya ulang, yang mabni baik itu hal, baik itu isim yang mabni seperti dhamir dan lain, atau fi'il yang mabni itu dipastikan tidak akan pernah bisa berubah menjadi mu'rab. Fi'il madi itu mabni kan? Ya. Ya. Fi'il amar itu mabni kan? Ya. Ya. Tidak akan pernah bisa mu'rab kalau sudah mabni. Tapi bila mu'rab itu kemungkinan bisa untuk menjadi berubah mabni. Ya, saya ulang, kalau mabni tidak akan pernah bisa bergeser menjadi mu'rab. Tapi yang mu'rab itu bisa jadi mabni. Contoh Ya. misalkan Ya. fi'il ya, fi'il. Fi'il mudhari itu mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. Oke, tapi fi'il mudhari bisa nggak mabni? Bisa. Bisa. Kalau misalkan ada apa? Ada nun taukid. Muntah. Fit. Kemudian bisa mabni juga kalau ada nun niswa. Nah, itu Niswah. artinya yang mu'rab bisa berubah jadi mabni. Apa nih? Nah, kalau isim itu yang mu'rab, kalau sudah mabni nggak bisa jadi mu'rab seperti isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, itu nggak bisa jadi mu'rab. Tapi kalau yang mu'rab itu bisa jadi mabni. Kapan itu? Salah satunya adalah ketika menjadi isimnya la linafil jinsi. Itu harus mabni fathah. Mabni itu dengan cara apa? Menandai yang tadinya mu'rab bisa menjadi mabni. Kalau isim itu tinggal nggak boleh ada al, nggak boleh ada tanwin. Seolah-olah dia seperti ghairu munsharif. Jadi ini asalnya ismun atau isman atau ismin. Bisa bertanwin. Ismun, ismin, isman. Mu'rab dia. Tapi begitu dikasih la harus mabni fathah. Jadi mabni fathah itu ya harokatnya fathah dan nggak boleh tanwin. Nggak boleh isman, harus la ism. Nah, seperti la raiba fihi, la raiba, la junaha alaikum, la ikraha fid din.
Apalagi banyak ya, ya Al-Quran. Oke, nggak bisa ya. Jadi aturan secara umum yang mabni tetaplah mabni, tapi kalau yang mu'rab ada kemungkinan bisa berubah menjadi mabni. Saya Ya. ulang, yang mabni tetaplah mabni, tetapi kalau yang mu'rab ada kemungkinan bisa berubah menjadi mabni. Menjadi Bisa ditangkap ya? ya. Oke, gampang kok. Pak, Oke. jadi Ya. kalau la linafil jinsi ini depannya harus isim ya Pak ya? Oh Untuk ya, mengetahui itu la nafsi jinsi itu untuk mengetahuinya ya depannya isim ya Pak? kalau mau instan ya, mau instan itu lain nafil jinsi itu yang membedakan lain nafil jinsi dengan la yang lain, Ya. nafi yang lain itu setelahnya la adalah isim yang tanpa al, Oh. isim tapi nggak ada al. La roiba asalnya roibun, Berarti kan jadi la la, nakirah kan, Pak? iya setelahnya la itu harus nakiro, karena memang isimnya la linafil jinsi dan khobarnya la linafil jinsi itu wajib dua-duanya nakiro, tidak boleh ma'rifah, harus nakiro. Baik isimnya maupun khobarnya harus dua-duanya nakiro. Terus apa lagi? Udah paham? Itu Pak, boleh mundur dikit nggak Pak? Mundur kemana? Tadi yang mengenai yang ini yang apa yang mengurai kata itu kan kita kan untuk menentukan ma itu loh Pak. Ma ini yang termasuk Hanafi dengan Malaysia tuh bedanya apa ya Pak? Mana Kan Filaisa? artinya sama-sama tidaklah nih Pak. Ini kan yang Hmm. ini kan yang PR sekarang kan hanya Hanafi. Dan Hmm. yang Malaysia itu Nah, apa sesudahnya isim ya Pak ya? sudah Maksudnya yang kita bagi belum? PR81 mahnya kan Malaysia, Pak. Sudah kita bagi belum materinya? Sudah. Materi yang Sudah baru membedakan kepikiran kelewatnya. ma yang Malaysia sama ma yang bukan Malaysia, ma yang biasa. Hanafi Hanafi yang ini, tapi ini kan nggak ada ilah. Kalau Hanafi biasa kan karena depan ada ilah gitu Pak. Ada ilah atau dia ada apa Pak, sibuk jumlah ya. Kobar mukodam ya Pak. Ya. Tapi kalau seperti soal 81 dan 82 ini kan sama-sama ma ini Pak. Bentar. Sama-sama wama. Nih kan. Jadi ciri ma yang berfungsi laisa itu pertama setelahnya ma itu harus isim. Isim ya. Setelah Nah, ma, kalau coba kita perhatikan yang ayat tadi wama yu'allimani itu fi'il atau isim? Fiil. Ya sudah, jadi nggak usah berpikir laisa lagi. Oh iya ya. Ya makanya menegaskan Dari aja apakah dari secara ini kan langsung dilihat sepintas lalu udah, oh ini isim berarti Laisa gitu ya Pak. Nah, nanti dulu kalau ada isim, nanti dulu, jangan buru-buru. Hmm. Tapi kalau setelahnya ma itu bukan isim, sudah pasti bukan laisa. Tapi Ya. kalau ma setelahnya ma itu isim, maka kita lihat syarat kedua dan ketiga. Apakah khobar muqaddam mubtada ma'akhir atau tidak? Ya. ya. Kemudian ada ilah atau tidak? Gitu Ya. kan? Contohnya ini, kan contohnya sudah ada itu. Yang di bawah, wa ma Ya. Muhammadun illa rasulun. Sekarang Muhammadun itu isim bukan? Muhammadun isim. 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 Nah, kan tadi kan cirinya ma yang berfungsi laisa itu diikuti oleh isim kan? Ya. Ya. Tapi tidak jamin. Coba kita lihat ya. Apakah ada ilah atau tidak? Ternyata ada ilah, ya kan? Maka Ya. kalau ada ilah berarti ini ma-nya ma biasa, bukan ma yang seperti laisa. Jadi syaratnya itu tidak boleh dipilih-pilih ya. Tiga-tiganya harus ada. Ya, bisa Ya. ditangkap ya? Ya insya Allah Pak. Oke. Ragu-ragu Jadi apa baru kepikir. kalau cirinya itu dikuasai, insya Allah nggak ada ragu-ragu.
Kalau tadi misalkan wama yu'allimani, ya kan? Wama yu'allimani jelas setelahnya ma kan Fi'il. fi'il. Ya, Kalau fi'il sudah pasti bukan ma yang seperti sama Laisa. Laisa. Itu pasti tidak mungkin. Ya Karena benar, Pak. setelahnya ma itu harus isim. Ini kan fi'il. Jadi kalau yang kayak wama huwa bimuzah ini bukan karena ada bi di belakangnya, karena dia isim ya Pak. Jumlah ismiyah dan kebetulan Mm-mm. kalau jumlah ismiyah terus khobarnya itu ada bi-nya itu biasanya ya, malu amalan laisa. Mm-mm. Nah, Tapi kan nggak kebanyakan selalu ada. ya kebanyakan ma yang seperti laisa itu khobarnya dikasih bi. Justru Mm-mm. yang nggak ada bi-nya itu jarang. Hmm. Ya, yang nggak ada bi-nya itu jarang. Ya, Kebanyakan ma yang berfungsi iya, laisa itu ada bi-nya di khobarnya ya. iya. Ya, Ya. ada bi zaidah maksudnya pada khobarnya. Sedangkan kejadian yang tidak ada khobarnya, maaf, kejadian yang khobar Bi-nya tidak ada itu bi-nya itu jangan. jarang. Seperti tadi contohnya ini, Muhammad mahada basyaro itu jarang sekali. Cirinya yang dia khobar itu nasab. Isim Basar. laisu sawaan. Laisa pun sama. Laisa sendiri itu kebanyakan khobarnya ada bi-nya. Yang tidak ada bi-nya itu juga jarang. Kan main ini kan mengikuti Laisa kan? Iya, Ya. Nah, Laisa itu juga kebanyakan khobarnya ada bi-nya. Yang nggak ada bi-nya itu sedikit, jarang-jarang. Sama, ma juga sama. Karena karakter ma yang ini adalah seperti Laisa ya, sama juga. Kebanyakan khobarnya juga memasang bi. Yang nggak ada bi-nya itu jarang. Nah, coba kita perhatikan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Alastu bi rabbikum ada bi-nya. Yang mm-mm. ma juga begitu. Wa mallahu bi ghafilin, ya kan? Ada Ya. bi-nya juga. Wa ma hum bi mu'minin ada bi-nya. Ini. Oke. Ya Pak. Jadi jarang yang tidak ada bi. Bisa? Ya Sudah, Pak. Pak. Sudah. Oke. Terus nih, ya. Kaidah. Terus ini kaidahnya itu ada salah tuh yang nomor satu. Ini kan fa'al. Nah, Ya. dan asalnya apa? Najjauna. Najauna. Hmm. Najjauna. Kita coba lihat. Najjauna itu wawu itu sebagai huruf terakhir bukan? Ya, Ya, sebagai Huruf terakhir. terakhir. Wawu itu nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. Karena di akhir dan nomor 4 maka wawunya wajib diganti ya. ya. Ganti ya. Oke. Sekarang saya mau, oh ya ini nakis wawi ya. Bukan lafif ya, nakis wawi. Nah, Nakif. Kiswawi. Terus saya mau tanya lagi. Ini wawunya, wawunya Hmm. ini sukunnya sukun asli atau sukun karena pertukaran? Asli. 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 Jadi nanti itu najjauh menjadi najjaina ya sudah selesai. Kaidah 6. Jangan diganti alif, ya-nya. Ya, Diganti karena dia alif. asli. Coba kalau diganti alif pakai kaidah berapa? Satu. Coba kaidah 1 bunyinya gimana? Ya diganti alif karena hidup dan jatuh setelah fathah. Karena hidup kan. Sekarang ya-nya hidup atau mati? Ianya mati Nah, masuk nggak kaidah 1? karena hidup dan jatuh setelah. Enggak, Pak. Nah, nggak hidup, nggak masuk. Karena Ya, untuk kaidah 1 itu syaratnya harus hidup. Sedangkan ini mati. mati. Maka nggak bisa pakai kaidah 1. Satu. Sekarang misalkan lari ke kaidah 12. Coba. Kaidah 12. 12 apa bunyinya? Oh, 12. 12. Wawu dan ya yang mati jatuh setelah fathah. Hmm. Terus? Tidak bisa diganti alif. Uh-huh.
kecuali bila sukun keduanya tidak asli sebagai akibat pertukaran harokat dengan huruf sebelumnya. Oke. Jadi kalau kaidah 1 langsung Ya, pokoknya harus hidup gitu kan. Kalau mati nggak usah diganti. Jadi kalau ganti alif atau ganti wawu atau ya yang mati jangan pakai kaidah 1 tapi pakai kaidah 12. Tapi kaidah 12 itu ada syaratnya. Yang mati pun itu boleh diganti asalkan matinya itu bukan dari sananya, tapi karena hasil pertukaran dengan kaidah 2. Pertanyaannya nih sukunnya ini asli atau karena ada prosesnya? asli. Asli. Jadi kaidah 1 juga nggak bisa, kaidah 12 juga tidak bisa. Sama-sama nggak bisa. Jadi sudah jadi menjadi najaina hanya dengan satu kaidah saja, yaitu kaidah 6. Jadi kalau kaidah 1 atau 12 jelas tidak sesuai dengan sasarannya. Ya. Kalau kaidah 1 ternyata ya-nya itu mati bukan hidup. Kalau menggunakan kaidah 12 kan 12 mensyaratkan matinya tidak asli. Sedangkan ini matinya asli bukan karena pertukaran. Memang sudah dari wazannya begitu. Al. Oke. Bisa ya? Ya. Oke, yang kedua sekarang. Taf'ilun ini aslinya apa? Tanjiwun. Ini bukan lafif. Ya, karena ya-nya itu tambahan. Mengikuti wazan taf'ilun. Mau nggak mau harus tanjiwun. Jadi ya-nya itu bukan ya huruf asli tapi tambahan. Nah, sekarang tanjiwun. Binanya sama, bukan lafif ini ya. Tapi tetap nakis wawi. Kemudian sifatnya adalah master. Ya, master. Nah, kemudian ada sebuah kaidah, yaitu kaidah 4. Apabila ada wawu atau ya beriringan dalam suatu kata, yang pertama mati, yang kedua hidup, maka wawunya harus kalah. Wawunya harus diganti ya juga. Jadi nanti kalau ada wawu atau ya beriringan dalam satu kata, kemudian yang pertama itu kok mati, yang kedua hidup, maka wawunya harus kalah diganti dengan ya. Jadi maksudnya beriringan tuh boleh wawunya dulu, boleh ya-nya dulu. Ya, ini kebetulan contoh ini ya-nya dulu. Nggak ada masalah. Jadi bolak-balik boleh. Akhirnya wawunya tetap kalah. Mau wawunya duluan, ya wawunya kalah. Mau wawunya di akhir juga sama. Kalah juga. Jadi harus diganti dengan ya. Sehingga menjadi tanjiyun. Ini kaidahnya kaidah 4. Nah, setelah ada dua ya, kan sama tuh. Maka ada kaidah 10 yang mengatakan apabila ada dua huruf yang sama, maka wajib disatukan dengan tasydid. Menjadi apa? Tanjiyun. Digabungkan menjadi tanjiyun pakai tasydid. Ini kaidahnya 10. Jadi 4 sama 10 itu dua kaidah yang berbeda. Mana jelas? Bisa dipaham? Ya, anggap saja bisa gitu kan. Allah. Jadi Nah, kalau yang nomor 1 tadi itu satu kaidah saja sudah selesai. Sedangkan ini kaidahnya 2 ya, 4 sama 4 sama 10. 4 sama 10. Oke? Sudah? Ya, Pak. Sudah. Bentar ya. Oke, kita juz 2 kan? Ya, 42. 142. 142. Ada satu kotak tuh. Cuman satu kotak kan. Jusnya udah naik. Kalau Jadi ini si Linda kopi minum. ini jus. Walakum. Walla itu fi'il atau isim? Wala isim. Fi'il. Hah? Walla itu Oh, fi'il. Fi'il apa?
Fi'il madhi ya, Pak. Fi'il madhi berapa huruf? 3. Wala 3 huruf. 4 huruf. Sama alif ya, Pak. Ada tasdidnya itu. Ya, lamnya 2 Nah, kan. ikut wazan apa? Wazan. Fa'ala. 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 Ya. Fa'al. Kalau begitu aslinya apa? Fa'ala. Ya. Aslinya itu walla itu asalnya apa? Wal Walau. wallaya. Oh, fa'ala. Asalnya wallaya. Walaya. Aha. Wallaya, ya-nya hidup kan? Ya. Jatuh setelah Fathah. fathah. Maka ya-nya Fathah. harus diganti Alif. menjadi wal. Fathah. Alaya. Ya, fathah wallaya. Karena jatuh setelah fathah, maka ya-nya harus diganti Alif. alif. Bacanya menjadi Wala. walla. Sekarang tanya binanya. Binanya apa walla? Nakis ya, Pak. Loh, sekarang Nakis ya. ini huruf Misal wawi. huruf ilahnya ada berapa? Wallaya itu. Wal. Wala 1. Alif Satu, 2. satu apa dua? 2. Waw dan alif. Mau dan ya, nggak ada alif. Waw dan ya. Waw dan ya. Tadi udah ganti ya. Wallaya. Oke. Ya. Berarti yang huruf yang sakit, huruf ilahnya itu huruf keberapa dan keberapa? Huruf Pertama yang dan terakhir. Ya, yang Pertama terakhir. dan terakhir. pertama dan akhir. Berarti Ya. apa namanya? Tadi apa yang 2, Pak? Tifun apa? Kan ada dua tuh, lafif yang makrun atau yang mafruk. Ya, yang depan Yang sama makruf belakang. ya. Hah? Makrun atau mafruk? Lafif. Lafif? Makruf. Mafruk. Yang Makruf. satu Makruf. Terpisah Makruf. 1 sama 3 ya. Makruf. Kalau makrun tuh 2, 3. ya 2, 3. Kalau Mafruk tuh 1, 3. mafruk 1 dan 3. Oke. Makruf. Walla itu artinya telah memalingkan. Telah Walla memalingkan. telah memalingkan. Memalingkan. Oke, yang lain sudah biasa kan? Oh ya, di awal ayat itu ada sayaqulu. Sayaqulu itu ada berapa kata? Saya 2. 2. Yang pertama? Sa. Yang kedua? Yakulu. Yaqulu. Oke, Yaqulu. sa itu apa? Isim Sebab fi'il atau verb? huruf. Sa itu apa? Huruf. Isim fi'il atau verb? Huruf. Oke. Untuk apa gunanya? Sa itu? Untuk biasanya untuk fi'il mudhari. Ya, untuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari'nya biar apa dikasih sa? Biar apa ya, Pak? Yaqulu. Fi'il mudhari itu untuk masa waktu kapan? Akan. Untuk yang Menunjukkan akan Atau sedang. waktu apa aja? sekarang dan akan datang. Oke, sekarang dan akan datang. Mm-mm. Berarti sudah jelas atau belum? Belum. Belum kan? Masih ada 2 pilihan kan? Nah, kalau ingin Sa pilihannya cuman akan, akan. maka bisa ditambahkan sa. Kalau sudah ada sa itu nggak mungkin sekarang, nggak mungkin sedang Iya. berlangsung. Ini pasti Sedang akan. Bisa juga ditambahi saufa. saufa. Ya, saufa. Ini boleh juga sama. Artinya akan. Ya. Cuman bedanya kalau saufa itu akan datangnya agak lama. Ya. Kalau sa itu akan datangnya sedikit lebih cepat. Oke. As-sufaha, apa artinya as-sufaha? Sufa. Kalau Sufa. sufaha itu biasanya diartikan orang-orang yang bodoh. Sebenarnya bukan bodoh ya. Jadi bodoh itu mestinya juhala, jahil, jahiliyah. Nah, tapi kadang juga menggunakan sufaha. Nah, bedanya sufaha dengan juhala dari jahil, sufaha dari safih. Kalau juhala itu memang betul-betul belum tahu, nggak tahu apa-apa. Tapi kalau sufaha itu sebenarnya tahu tapi pura-pura nggak tahu. Jadi bodoh itu pura-pura nggak tahu. Pura-pura enggak tahu. Oh ya, membodohi dirinya sendiri maksudnya. Mereka tahu bahwa
Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad itu Muhammad adalah Rasulullah sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Taurat. Tapi mereka pura-pura nggak tahu, pura-pura bodoh. Mereka orang-orang Bani Israel menutup mata bahwa apa yang diisyaratkan di dalam Taurat itu ada di depan mereka, yaitu Nabi Muhammad. Kenapa mereka seperti itu, pura-pura nggak tahu, pura-pura bodoh? Ya, karena mereka punya sentimen ya, sentimen ras. Karena Nabi Muhammad itu bukan dari Bani Israel. Makanya mereka cari-cari aja kesalahan. Padahal mereka tahu bahwa Muhammad itu Rasul, dan mereka pun tahu bahwa Nabi terakhir akhir zaman itu nanti kiblatnya bukan ke Baitul Maqdis, bukan ke Al-Aqsa, tapi kiblatnya adalah ke Ka'bah. Tapi tetap mereka pertanyakan itu demi untuk memojokkan Nabi Muhammad. Mereka bilang bahwa Muhammad itu tidak konsisten. Kemarin kiblatnya ke sana sama kayak kami. Kiblatnya ke Baitul Maqdis. Yang titik pusatnya ada di Sakhrah, batu yang itu ya, batu yang di apa di sekitaran areal apa namanya Masjidil Aqsa. Kemarin masih ke sana, sekarang ke Ka'bah. Ini nabinya kok pelin-pelan. Nah, gitu ya. Jadi padahal mereka tahu sebenarnya nabi akhir zaman itu sebagaimana dijelaskan di dalam Taurat adalah berkiblat kepada Ka'bah, bukan kepada Baitul Maqdis. Jadi mereka mempertanyakan itu demi untuk memojokkan Nabi Muhammad. Jadi pura-pura nggak tahu. Kemudian mereka juga menuduh bahwa Muhammad itu membawa pengikutnya untuk menghadap ke tempat kelahirannya, yaitu Mekah. Jadi semacam itu ya, Mekahisme gitu ya. Jadi biar orang itu mengagungkan Mekah, tempat kelahiran beliau. Itu tuduhan-tuduhan dari Bani Israel. Makanya sampai kemudian muncul pertanyaan ini. Sayaqulu sufaha. Berarti ketika ayat ini turun, komentar ini sudah ada belum? Ketika ayat ini turun, komentar orang Yahudi itu sudah ada belum? Sudah ada. Belum. Kan baru akan. Oh ya, saya Ya, berarti kalau baru akan, berarti ini ayat tentang ayat mengenai bocoran. Bocoran sesuatu yang akan terjadi. Jadi sebelum terjadi, Nabi sudah dikasih peringatan. Sudah dikasih bocoran sama Allah. Nanti ntar lagi ada orang yang komen loh. Setelah kamu pindah kiblat, pasti ada yang komentar. Komentarnya tuh begini, begini, begini. Jadi ketika betul-betul itu terjadi, Nabi Muhammad tuh nggak kaget. Sudah dapat bocoran. Udah dikasih tahu. Nah, iya, udah biasa aja. Karena sebelum terjadi pun Nabi Muhammad sudah tahu apa yang akan terjadi. Karena dikasih tahu sama Allah. Baik, coba kita artikan. Sayaqulus sufaha'u minan nasi. Akan berkata orang-orang bodoh Minan nasi. di antara manusia, dari Mhm. manusia. Nah, oke. Ma wallahum. Ini ma-nya ma pertanyaan ya. Ma istifham namanya. Ma wallahum. Apakah Mhm. apa yang ya Pak? Boleh, apakah yang Apakah Apakah yang yang telah memalingkan mereka memalingkan mereka an dari qiblatihim. dari kiblat mereka kiblat mereka Allati yang yang mereka adalah yang mereka adalah dulu adalah alaiha. dan Alaiha atasnya maksudnya adanya menghadap kepadanya. Jadi kalau terjemahan bebasnya itu orang-orang sufaha, orang-orang yang bodoh itu maksudnya orang Yahudi. Orang-orang Bani Israel yang ada di Madinah. Oh, kok ada di Madinah? Iya betul, di Madinah ya. Karena perpindahan kiblat itu beliau sudah hijrah. Apa sih yang memalingkan mereka itu? Mereka itu maksudnya Muhammad dan pengikutnya. Apa yang memalingkan mereka membuat berpindah dari kiblat yang selama ini dari dulu, selama ini mereka menghadap kepadanya. Apa yang memalingkan mereka dari kiblat yang selama ini mereka menghadap kepada.
ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kemudian qul, apa artinya qul? Katakanlah. Katakanlah Katakanlah. Berarti perintah siapa ke siapa? perintah dari Perintah Nabi kepada Nabi Muhammad. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad. pada manusia, Kepada Nabi Muhammad. pada Nabi Pada Muhammad. katakan. Perintah Allah pada Nabi Ah. Muhammad. Jadi perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Muhammad. Jadi kira-kira begini. Muhammad, ya. Muhammad, gitu. Katakanlah. Katakan kepada mereka, katakan kepada orang-orang yang komentar seperti itu, yang suka komen. Kata apa yang harus dikatakan? Apa yang harus disampaikan? Lillahil masyriq wal maghrib. Apa artinya? Milik Allah Milik timur Allah dan timur dan Nah, barat. milik maupun Allah lah arah timur dan arah barat. barat. Artinya begini, menghadap kemanapun Allah ada di sana. Jadi menghadap kiblat itu hanya simbolis. Jadi kenapa harus dirubah-rubah begitu? Nabi pernah berkiblat ke Baitul Maqdis untuk menghilangkan kesan bahwa Allah itu ada di sana. Kalau kiblat itu nggak pernah pindah-pindah, seolah-olah itu adalah Allah ada di sana. Padahal Allah itu tidak butuh ruang dan juga tidak butuh waktu. Nah, itu hanya simbolis, lambang persatuan. Nah, simbolis dari sebuah ajaran di dalam penghambaannya kepada penciptanya. Itu simbol. Jadi lillahi, terserah Allah mau suruh menghadap ke timur, mau barat, itu terserah Allah yang memerintahkan. Lillahil masyriq wal maghrib. Kemudian yahdi may yasha'u yahdi. Dia Dia memberi petunjuk memberi Yang memberi petunjuk petunjuk man yasha'u, siapa yang dikehendaki, siapa yang yang ia Dikehendaki. kehendaki. ya Siapa kehendaki. yang dia dia kehendaki. Kemana? Ila siratin mustaqim. siratim Ke jalan yang ke jalan Ke kepada jalan jalan yang lurus. yang Oke, lurus. sirotin kenapa jar? Karena ada Allah kan Pak? Karena dijarkan oleh Bila ila. ya Kemudian mustaqimin kenapa jar? mudofilai. Kok mudhaf ilaih? Salah. Mustaqimun. Kalau mudhaf ilaih, Naat ya, sirotinnya apa? nggak boleh tanda. Ya, jadi Naat. Oh, naat. ya nggak boleh. Bersifat. Naat. Kalau seandainya mustaqimin itu sebagai mudhaf ilaih, maka Ya, dia nggak boleh sirotinnya tanwin. tidak boleh tanwin. Ya, betul. Oke, sekarang ada yahdi. Yahdi itu fi'il atau isim? Yahdi isim. Yahdi kok isim? Iya, fiil. Fi'il apa? Iya, Fiil. Yahdi sorry ya Pak. Fi'il mudhari, rafa, nasab atau jazam? Jazm. Apa yang menjazamkan? Nggak ada. Yahdi. Nggak ada menjazmkan. Ya, yahdi itu rafa, nasab atau jazam? Berarti ropa. Rafa, kenapa rafa? Karena nggak ada yang melangsungkan dengan Menjazmkan. Tanda rafanya mana? Ya. Tanda rafanya mana? Ya kira-kira. Dhammah kira-kira. Kira-kira. Ya. Jangan ya kira-kira, ya-nya kelihatan. Rofa kira-kira. Dhammahnya, bukan rafanya. Dhammahnya kira-kira. domah Kira-kira. Kenapa harus kira-kira dhammahnya? Karena itu fi'il mudhari Ya. muktalakhir. Oke, muktalakhir. Sekarang setelah yahdi ada man. Man itu apa? Fi'il atau isim atau hak? Man itu isim. Ya? Isim. Isim apa? Isaroh Isim ya Pak. mausul. Salah. Isim? Isim mausul. Isim mausul. Oke, mabni atau mu'rab isim mausul itu? Mabni sukun. Mabni sukun. Punya mahal apa? Sebagai apa dia di sini? Mahal ropa. Jadi apa? Sebagai fa'il. Sekarang gini tuh. Coba yahdi itu artinya apa? Yahdi tadi Petunjuk, dia memberi petunjuk. Yang memberi petunjuk itu siapa? Yang memberi petunjuk Siapa yang memberi petunjuk? Allah kan? Ya. Bukan man kan? Bukan. Bukan. Berarti man jadi apa?
Ya, maf'ul bih ya, Pak. Nah, gitu maf'ul bih. Maf'ul bih. Mahal nasab. Mahal nasab. Berarti fa'ilnya Yahdi mana? Fa'ilnya Yahdi tersembunyi huwa. Apa? Ah, betul. Huwa ya, dhamir mustatir berupa huwa. Huwa. Jadi man itu sebagai maf'ul bih, bukan fa'il. Karena dia Yahdi. Jadi Yahdi may yasha'u ila Apa yang memberi siratin petunjuk. mustaqim. Dia Allah memberi petunjuk Ya, kepada siapa saja Siapa yang yang dia dikehendaki. kehendaki memberi petunjuk kemana? Ila siratin mustaqim, Ke jalan yang lurus. jalan yang. Oke, baik, cukup untuk hari ini. Ya, Ya, Pak. alhamdulillah. Jadi ada ini ya tadi ya min zaidah tadi Ya, itu betul-betul harus diperhatikan syaratnya. ya. Jangan hanya syaratnya satu aja, bukan. Tapi misalkan tadi apa? Setelahnya ma harus isim, Harus kemudian isim. sesudahnya ma itu tidak terjadi khobar muqaddam dan mubtada ma'khar. Kemudian yang ketiga itu tidak boleh ada ilah. Kalau Ada itu dilanggar ya sudah berarti manafi biasa. Bukan Manafi biasa, manafi, bukan manafi yang seperti laisa. Laisa. Oke, baik. Kalau gitu kita tutup dengan doa. Silakan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakir Nazirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ulana lana hujatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kalau Pero, Pak Ustadz, Mbak Ani. Ani, terima kasih. Keluar. Lupa nih Primito sama Linda. Print sendiri aja dah. Oh, belum. Lupa.